Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ermelinda Alifiani Ikun. MPM terakhir saya 30. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen bank. Nah, yang akan saya bahas di sini ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama itu perbedaan bank dan lembaga keuangan bukan bank, serta perbedaan antara bank umum dan BPR menurut Undang-Undang Perbankan. Yang kedua, mengapa faktor kepercayaan terhadap bank menjadi sangat penting. Yang ketiga, dari mana asal sumber dana bank tersebut. Yang keempat, faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi likuiditas, serta saya akan menjelaskan contohnya. Yang kelima, bagaimana menentukan tingkat bunga simpanan, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menjelaskan tentang perbedaan antara lembaga keuangan dan LKBB. Nah, ada sejumlah perbedaan besar antara lembaga keuangan perbankan dan LKBB dalam suatu perekonomian. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan tersebut. Yang pertama, bank melakukan penghimpunan dana secara langsung berupa tabungan, giro, deposito maupun tidak langsung. Sedangkan LKBB secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan masyarakat akan membelinya. Yang kedua, bank yang menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan LKBB tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, tujuan utama penyetoran dana di bank adalah kenyamanan pendapatan bunga dan keamanan, sedangkan tujuan utama dalam menginvestasi dana di LKBB adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dari dua definisi atau arti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, kita bisa mendapat perbedaan dari kedua jenis bank ini dalam kegiatannya. Bank umum sendiri merupakan kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing dan jual beli valuta asing. Sedangkan pada kegiatan BPR tidak, karena kegiatan BPR ini tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka BPR dapat terlibat dalam clearing dalam kegiatan valuta asing lainnya. Berikutnya itu perbedaan berikut dari kedua jenis bank ini bisa ditinjau dari bank bentuknya. Bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat. Jika bank umum menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, maka BPR tidak menghimpun dana dalam bentuk giro dan sertifikat deposito. Namun, BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito. Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa BPR tidak dapat melakukan transaksi giral, namun bank umum dapat melakukan transaksi giral. Adapun kesamaan dari kedua jenis bank tersebut, yaitu adanya larangan untuk melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian. Nah, yang berikutnya itu, mengapa faktor kepercayaan terhadap bank menjadi sangat penting? Nah, faktor kepercayaan masyarakat merupakan suatu faktor yang amat penting karena tanpa kepercayaan maka masyarakat tidak akan menabung dana di bank, baik di bank umum maupun di bank syariah. Untuk itu, bank harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Nah, kalau nasabah kehilangan kepercayaan kepada bank, 1 atau 2, 3 orang, maka bank tersebut akan mengalami kolaps. Nah, nasabah mempercayakan beragam asetnya kepada bank, aset berharga, agar terjaga keamanan dan dapat dikelola secara profesional oleh bank. Bank juga menjamin bahwa data pribadi yang telah diberikan ke bank tidak akan disebarkan ke pihak ketiga atau bahkan pihak keluarga tanpa persetujuan dari nasabah sendiri. Nah, yang ketiga, dari mana sumber dana bank? Nah, perolehan dana sumber bank itu sendiri maksudnya adalah dana yang diperoleh dana bank. Nah, itu diperoleh dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba, serta laba yang akan dibagi. Nah, dana yang bersumber dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana terpercaya. Operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan membiayai operasi dari sumber dana ini, maka bank adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat maupun badan usaha yang diperoleh dari berbagai instrumen atau produk simpanan. Nah, yang berikutnya, bagaimana menentukan tingkat bunga simpanan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama itu dari kebutuhan dana sendiri. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara,
permohonan pinjaman meningkat. Maka yang dilakukan oleh bank agar dapat tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan juga akan meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun. Nah, yang kedua yaitu target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga besar dan demikian sebaliknya. Namun, untuk menghadapi pesaing target laba dapat diturunkan seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, kualitas jaminan. Nah, kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga. Semakin liquid jaminan itu, maka semakin mudah dicairkan. Yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan juga demikian pun sebaliknya. Yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, batasan maksimal dan ada batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat. Jangka waktu. Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Nah, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka waktu pendek, maka bunganya relatif rendah. Akan tetapi, untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya. Semakin panjang jangka waktu, maka bunga simpanannya semakin rendah, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, reputasi dari perusahaan. Reputasi dari perusahaan sangat menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Yang ketiga, produk yang kompetitif. Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya pinjaman. Kompetitif sendiri maksudnya adalah produk untuk produk yang kompetitif. Bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Nah, yang berikutnya hubungan baik. Biasanya, bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seorang atau lembaga. Dalam prakteknya, bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama primer dan nasabah biasa atau nasabah sekunder. Nah, persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana sementara, maka tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan tersebut cukup ketat. Maka bank harus bersaing ketat agar bank tersebut tidak mengalami faktor kerugian. Nah, faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi likuiditas. Faktor eksternal adalah berbagai hal yang terjadi di luar bank yang dapat mempengaruhi inflow. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas. Yang pertama itu karakteristik penabung. Masyarakat di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar. Nah, contohnya, setiap orang memiliki karakteristik atau sifatnya masing-masing. Ada orang yang merasa kadang menabung di bank konvensional lebih menguntungkan, dan ada juga yang beranggapan bahwa menabung di bank syariah lebih menguntungkan. Nah, yang berikutnya, kondisi ekonomi dan moneter. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi kondisi likuiditas dari perbankan syariah. Pada saat tingkat inflasi tinggi, maka ditandai dengan tingginya demand otomatis. Yang kedua, persaingan antara lembaga keuangan. Persaingan antara lembaga keuangan juga dapat mempengaruhi likuiditas bank syariah, karena pada saat masyarakat syariah memberikan returunnya rendah, para pemilik dana, terutama pemilik dana rasional, akan mencari alternatif untuk mengoptimalkan return tersebut. Nah, contohnya itu seperti begini. Jika dari bank konvensional merasa bank syariah memiliki bunga yang cukup rendah, maka bank syariah mungkin akan mengalami kerugian karena semua yang menyimpan dana beralih kepada bank syariah. Nah, yang berikutnya adalah faktor eksternal, internal. Faktor internal pada umumnya adalah yang dikendalikan oleh bank. Faktor yang dipengaruhi kondisi likuiditas bank syariah antara lain. Yang pertama, manajemen likuiditas. Risiko adalah potensi yang akan terjadi pada peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian manajemen. Nah, risiko adalah prosedur dan teknologi yang digunakan mengukur atau mengidentifikasi, memantau, dan menggunakan risiko yang timbul, baik dari perusahaan bank.
Yang kedua, pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas bank untuk memenuhi tujuan dan terbentuknya likuiditas yang sehat dengan kondisi. Nah, yang ketiga, perencanaan likuiditas. Perencanaan likuiditas adalah cara yang dilakukan untuk menganalisis likuiditas, yaitu mengidentifikasi terhadap likuiditas yang dibandingkan dengan aktivitas lancar yang memiliki bank pada saat itu. Nah, yang kelima yaitu merupakan strategi pengelolaan likuiditas. Perbedaan syariah adalah industri yang dirasa masih kurang dalam menjadi pimpinan perbankan di Indonesia karena masih berada pada tahap pemula. Nah, sekian materi yang saya bawakan hari ini. Jika salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kata terakhir dari saya, kurangi berjalan keluar rumah pada masa pandemi ini, tetap menggunakan masker, tetap patuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus ini semakin terputus. Selamat siang untuk kita semua. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.